perjalanan 100 hari di Minecraft Hardcore, dari mulai grinding hingga aku hampir mati di sini. Oke. Pastinya aku melakukan itu demi mendapatkan happy gas ini. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Di sini aku langsung nebang kayu seperti biasa, lalu membuat tools kayu dan langsung mengambil batu dari bawah. Setelah itu aku upgrade tools yang tadi menjadi tools batu dan mengambil beberapa kayu. Tidak lupa juga dengan beberapa makanan. Setelah terkumpul beberapa makanan, aku membuat smoker dan langsung membakar makananku. Setelah itu di sini itu ada sebuah cave. Jadi aku langsung aja turun dan mengambil ore yang ada di sini. Terutama yang aku targetkan itu iron sih. Karena aku ingin membuat iron armor secara bertahap. Tidak terasa malam pun tiba, aku pun memutuskan diriku untuk strip mining ke bawah. Dan ya, aku menemukan iron di sini. Lalu di sini aku juga menemukan beberapa iron di cave ini. Setelah aku membuat boots, di sini aku itu ngelakuin kesalahan. Aku nggak landing langsung ke airnya. Langsung aja aku tutupi diriku dengan blok-blok ini agar tidak ada mob yang menyerangku. Karena aku melihat beberapa iron, pastinya aku ambil apapun caranya. Walaupun banyak mob di sini. Dan iya, kurang lebih di sini aku mendapatkan cukup banyak iron berkat itu. Langsung aja di sini aku siapkan furnace dan membakarnya. Dan akhirnya aku mendapatkan full set iron armor. Ini itu nice banget. Aku lalu menghancurkan furnace yang telah aku siapkan dan pede untuk mencari diamond pastinya. Dan sebelum turun ke bawah di sini itu aku menemukan Almetis Geo, tapi aku kurang tertarik dan fokus untuk mencari koal untuk penerangan. Jadi disinilah diamond pertama aku ditemukan setelah aku menuju ke bawah. Dan di sini itu aku berhasil untuk MLG. Walaupun aku jarang melakukan hal ini, dan di sini aku ngelihat creeper sebelumnya. Jadi aku agak sedikit waspada karena pengalaman dulu. Nah kan, aku pun lanjut berkeliling di cave ini dan aku mendapatkan cukup banyak diamond di sini. Dan di sini aku nyicil untuk chestplate diamond armor. Lalu aku menemukan beberapa diamond lagi dan berhasil menyicilnya untuk membuat helm. Yap, di sini itu perlahan persediaan torchku itu menipis. Jadi aku putuskan untuk diriku strip mining. Apalagi di sini itu banyak banget mob yang mengejarku. Contohnya ya ini baby zombie ini. Buset, nyebelin banget dia. Nah, setelah aku tahu ketika dia nge-stuck begitu, aku langsung menutupi diriku. Dan somehow di sini zombie-zombinya itu bisa menyerangku walaupun aku udah menutupi diriku dengan blok-blok ini. Sebelum strip mining, aku ngebuat base kecil dulu di sini di ketinggian 58 dan aku naro-naroin blokku lalu membakar ironku. Pada awal strip mining sendiri aku nemunya itu emas sama redstone, jadi kurang begitu berharga. Tetapi ya untuk awal-awal sih. Setelah beberapa lama aku menemukan beberapa diamond. Alhamdulillah sekali. Langsung aja diamond itu aku cicil untuk membuat pants di sini. Lalu aku mencari lagi dan menemukannya. Akhirnya aku sudah full diamond armor di hari ketiga. Dan ini itu nice banget, super nice. Tapi nggak sampai situ, aku mau melanjutkannya lagi. Karena aku membutuhkan beberapa diamond lagi untuk toolsku. Dan lagi-lagi di sini itu nggak diamond doang yang aku dapat. Aku juga mendapatkan redstone dan beberapa ore lainnya. Setelah mining beberapa lama, aku merasa inventoryku udah full banget. Jadi aku masukkan dulu beberapa item yang tidak aku butuhkan. Lalu tools diamondku akhirnya sudah bisa aku buat. Dan ya, sebelum pergi aku di sini harus mendapatkan 2 stack obsidian untuk ya aku ngelepas helm biar kelihatan rambut. Untuk XP gold farm. Jadi di sini itu aku ngambilin obsidian dulu. Ya ini akan memakan waktu cukup lama. Dan somehow di sini aku menemukan diamond lagi ketika aku nyari obsidian. Setelah beberapa lama aku mainin obsidian, akhirnya terkumpullah 2 stack obsidian. Ini sudah cukup untuk aku ngebuat XP gold farm.
Tapi di sini itu aku ingin mining sedikit lagi sih untuk keperluan enchanting table sama nether portal pastinya. Setelah selesai dengan urusan itu, aku pun langsung berkemas dan explore. Target yang aku inginkan adalah snow powder, dan itu bahan yang cukup langka menurutku. Itu tergantung kehokian kita sih. Dan biasanya di sekitar plain ini ada, tapi aku nggak nemu. Dan aku pun akhirnya menemukan jungle biome di sini. Setelah aku ambil bambunya, di sini itu ada panda. Dia ini lucu banget, asli. Dan ya, aku coba taruhin air di sini. Dia tetap aja masih telentang kayak gitu. Ya, kurang lebih ini salah satu hewan yang terimut di Minecraft. Dan aku harus lanjut lagi sekarang. Setelah itu aku menemukan biome yang aku suka di sini. Dan di sini aku menemukan last cave. Lalu ada pohon melayang gini, entah kenapa akarnya itu nggak sesuai dengan jumlah bloknya. Dan di sini aku ketemu seekor anjing di sini, dan ya aku berniat untuk memeliharanya. Dari yang aku lihat di sini dia seekor anjing yang sangat pemberani ya, dan sangat kuat pastinya, dan menawan warnanya. Tapi ya, maka dari itu aku harus memberikan nama yang cocok, berkesan bangsawan, dan menawan, yaitu Asep. Let's go Asep. Kurang lebih Asep dan aku terus melanjutkan perjalanan ini untuk mendapatkan powder snow. Dan di sini aku ketemu villager. Aku titipkan Asep di sini, mungkin aku akan kesini nantinya karena membutuhkan villager ini. Di sini itu aku nemu struktur yang dimana berisi dengan suspicious gravel, dan ya aku belum tertarik sih untuk kesini. Jadi aku langsung aja pergi dari sini dan lanjutkan perjalananku. Lalu di sini aku bertemu dengan ruin portal, tapi barangku penuh di sini. Dan akhirnya aku menemukan snow powder di dekat ice pipe. Di sini langsung aja aku jadikan ini sebagai baseku. Dan lalu aku harus kembali. Sebelum itu aku ketemu igloo. Maka dari itu di sini aku akan memulai bisnisku dengan villager nantinya. Jadi aku nggak perlu ke villager lagi. Di malam hari pun aku menaruh beberapa barangku. Lalu aku bisa kembali ke ruin portal dan mengambil beberapa barangnya. Setelah itu aku tinggal harus balik ke tempat Asep ada di sini. Aku bisa menjemput Asep akhirnya. Dan di sini aku ngeluting sedikit dulu di villager ini, apapun yang bisa aku ambil di sini. Setelah itu malamnya Asep membantuku ketika ada yang menyerangku. Dan di sini aku mulai grinding. Di sini aku mulai dengan membuat sugar cane farm dulu yang kecil-kecilan. Dan ya, targetku sekarang adalah membuat XP gold farm. Di sini kita mulai. Aku ngebuat beberapa lubang di sini untuk piglinnya nanti jalan ke bawah. Dengan button ini, waternya itu tidak akan menjadi es. Setelah itu langsung aja aku pasang obsidiannya. Lalu aku menggali ke bawah untuk tempat aku killing chamber nantinya. Dan di sini aku membuat boots untuk ke nether. Di sini aku membutuhkan nether quartz untuk membuat observer. Maka dari itu aku harus berhati-hati di sini. Dan ya, di nether ini aku cukup beruntung karena tidak terlalu banyak yang menggangguku saat aku mengambil quartz. Dan aku menanam bambu yang aku dapat, lalu menanam pohon dan mengambil beberapa kayunya untuk membuat sign di sini yang akan aku pakai untuk menahan airnya. Lalu di sini itu aku memperbesar wilayah yang dimana killing chamberku dan membuat mekanisme redstone biasa yang dimana kita bisa ngeklik dari bawah dan mengirim sinyal ke atas. Lalu di sini aku membuat suatu tempat agar ada pemantik yang menyalakan nether portal ini lalu dimatikan dengan snow powder, yaitu dengan lava dan trapdoor. Di sini tempat trapdoornya, dan ya aku membutuhkan sedikit dispenser di sini. Jadi aku butuh bow dan ada skeleton masuk tadi. Kurang lebih di sini aku membuat pengaman agar aku aman, jadi nggak jatuh ke killing chambernya. Di sini aku membuat bucket dan ya pastinya aku membutuhkan snow powder dan lava. Ketika aku sudah menaruh seluruh snow powder yang aku butuhkan, aku ke nether dan di sini aku mencari cara untuk ke bawah.
Dan iya, sangat curam banget kalau aku langsung MLG ke bawah, maka dari itu aku membuat jalan yang aman untuk ke bawah. Dan di sini aku menggunakan bot agar aman, dan dengan jamur fungus ini aku aman dari Hoglin. Setelah itu aku mengambil lavanya. Dan disinilah momen yang dimana membuat jantungku sedikit berdetak. Oh, siapa ini? Alamak, sejak kapan? Oke, aman. Oke. Aku pun langsung cepet-cepet naik ke atas, dan iya, udah full diamond armor, tapi damage-nya itu gede banget. Jadi ya, kurang lebih di sini aku langsung move on dan fokus untuk mengambil beberapa kayu dan menanam sugarcane. Pada akhirnya di sini XP gold farmku sudah jadi. Dan ya, mari kita turun ke bawah. Di sini yang aku maksud. Jadi kurang lebih di Bedrock Edition gold farmnya itu seperti ini. Dan ya, aku tinggal ke bawah aja, lalu aku tinggal ngehitin aja dari bawah. Ini udah 1 hit karena ketinggian 20 blok. Lalu kalau aku mau matiin tinggal button dari sini. Yap, aku naruh chest, lalu aku menebang kayu dan menyiapkan tempat sampah di sini agar aku bisa membuang pedang-pedang gold ini. Dan dengan igloo ini aku ingin memanfaatkannya sekarang sebagai bisnisku dengan villager untuk mendapatkan buku-buku yang aku perlukan. Di sini itu igloo ini mengajarkan untuk kita agar kita memahami mekanik cure villager, cure zombie villager. Tapi sebelum itu aku ke villager dulu untuk pastinya mencuri apapun yang aku bisa ambil di sini, terutama bednya untuk bisnisku di igloo nantinya. Ya, kurang lebih di sini aku ngambilin haybelnya, lalu bednya. Dan karena udah nggak ada yang bisa aku ambil lagi, aku pun kembali. Dan di sini aku bisa menaruh bed yang aku perlukan, lalu aku nge-cure zombie villager ini. Setelah beberapa lama di sini aku pun membebaskan villagernya, dan ya, mereka melakukan hal yang harus mereka lakukan tanpa aku harus tahu. Kurang lebih di sini aku pun langsung mulai berbisnis dengan mereka. Bookshelf ini akan berguna karena murah. Lalu di sini anaknya aku nggak tahu kenapa kayak gitu. Dan ya, di sini aku trade. Lalu aku di sini pindahkan aja deh sugarcane farmku ke dekat igloo. Setelah aku pindahkan, aku menyadari di sini ada trade yang menyediakan looting 2. Ini nice banget. Lalu setelah ini pekerjaanku cukup simpel. Aku ngambilin kayu untuk trade dan juga aku menyiapkan beberapa bahan untuk membuat enchantment table pastinya. Tanpa basa-basi juga aku membeli buku lootingnya tadi. Lalu di sini aku menyiapkan tempat untuk enchantment table. Setelah bukunya sudah lengkap, aku pun akhirnya bisa memulai enchant pertamaku di sini. Dan ya, hasilnya nggak begitu sesuai ekspektasi, tapi oke lah. Dan di sini aku farming XP. Lalu menyadari perlahan itu enchantmentku itu jelek-jelek, dan di sini itu lapis lazuliku itu habis, jadi aku harus mining dulu. Tapi untungnya di sini tools pickaxe-ku itu udah fortune 3, jadi aku nggak begitu khawatir. Ya, di sini aku membuat golden apple dan mengambil beberapa kayu, lalu aku mulai ekspedisi untuk mencari lapis lazuli. Di sini itu aku ketemu banyak banget coal dan banyak banget iron. Ini pun yang aku record doang. Dan iya, sangat banyak. Hingga di ketinggian ini ada diamond di bawah. Aku itu nggak bakal ngambil resiko karena itu di balik itu emang ada diamond, tapi kita nggak boleh turun ya kan? Ya kan? Oke, demi diamond aku pun turun ke bawah. Dan ya, aku mendapatkan 2 diamond karena dengan fortune efeknya bertambah. Jadi di sini aku langsung aja set base. Untung aja di sini bukan ketinggian yang ada ancient city-nya, cuma deep dark-nya aja.
Jadi aku strip mining dan menemukan cukup banyak diamond dan beberapa ore-ore lainnya. Dan setelah puas mining, aku pun langsung ekspedisi untuk kembali ke atas. Enchantment pertama saat aku balik ini nice banget, dan aku farming terus di sini untuk meningkatkan armorku. Di sini armorku udah OP semua kecuali ada di bootsnya. Di sini itu ada thorns-nya, dan thorns itu memantulkan damage yang diberikan musuh kepada kita. Tapi sayangnya ya thorns ini juga ngurangin banget durability kita karena efek itu. Ya di swordku ini udah bagus banget, tapi sayangnya ada knockback-nya, tapi nggak apa-apa. Lalu toolsku yang penting ada efisiensi dan unbreaking-nya. Lalu untuk pickaxe sendiri udah nice semua. Menyadari bahwa aku mempunyai banyak rotten flesh, di sini aku mau tukerin dulu rotten fleshnya untuk menjadi emerald. Nah, setelah itu aku membutuhkan bow pastinya untuk fight di end nantinya. Di sini aku enchant dan enchant. Kurang lebih di sini aku mendapatkan bow yang sangat super nice banget hasilnya. Setelah itu aku membuat komposter, lalu dengan villager sawah ini aku ingin mendapatkan golden apple dari sini. Dengan adanya golden apple aku menjadi lebih pede untuk ke Nether Fortress, dan di sini aku barter dulu dengan piglin untuk mendapatkan fire resistant. Di sini aku cukup beruntung karena Nether Fortress-nya itu cukup dekat dengan portalku. Dan ya, di sini aku langsung aja. Di sini tentunya aku bertemu dengan beberapa musuh. Ada tengkorak hitam, dan ya di sini aku mendapatkan chest. Lalu ini paling penting karena aku suka potion, jadi ini harus aku ambil semuanya tanpa sisa. Lalu di chest ini cuma gold dan gold lagi. Lalu di sini aku bertemu dengan blaze akhirnya, dan ada blaze spawner di sini. Tapi di sini aku memutuskan untuk terus menjelajah dan menemukan blaze spawner yang posisinya di dalam tembok. Ini sangat mempermudahku untuk ngekill mereka. Jadi aku farming dulu sebentar. Di posisi ini itu aku baik-baik aja karena nggak begitu terlalu panik di sini. Jadi ya karena armorku sudah cukup overpower di sini. Dengan looting 3 yang aku dapat dari villager ini sangat membantuku di sini. Jadi ya kurang lebih aku mendapatkan cukup banyak hingga berjumlah 28 di sini. Aku langsung aja mau balik. Tapi sebelum itu aku mau barter dulu nih untuk ke bastion nantinya demi fire resistant. Tapi tanpa aku sadari ketika aku menggeser block of goldku di sini, aku malah mendapatkan gas kecil ini, dan aku kaget banget di sini sampai aku ngejatuhin block of goldku di sini. Aku baru tahu kalau ya mereka nyeludupin anak-anak gas ini. Enggak, maksudku kok dia ternyata bisa didapat dari barter toh ternyata. Yap, kurang lebih di sini aku ngambil lagi block of goldku lalu membuat mereka barter lagi. Selagi nunggu aku gabut banget di sini, aku mainan panah. Lalu ya aku mainan blok-blok gini kurang lebih. Setelah barter aku pun naik ke atas dan sortir itemku. Tapi sebelum itu aku harus menghidupkan kembali happy gas ini sesuai tujuanku. Aku pikir awalnya akan lebih sulit untuk mendapatkan happy gas ini, tapi untung aja ada cara begini. Oke, tujuanku selanjutnya adalah untuk ke bastion untuk mendapatkan smithing upgrade untuk netherite armor. Dan ya di sini aku ingin menyiapkan strength potion dan juga fire resistant. Tadi aku panjangin durasinya dengan redstone. Mulailah perjalananku untuk mendapatkan bastion ini. Ya sebelum itu aku farming dulu sih ini ender pearl karena ya akan berguna nantinya untuk ke DN dan juga untuk penyelamatan diriku pastinya. Aku pun terus explore. Di sini aku menggunakan bot untuk jatuh ke bawah. Dan ya di sini aku menggunakan jamur fungus untuk mengusir para hoglin. Setelah itu di sini aku bertemu dengan biome soul sand.
tepat sekali di sini itu ada fosil tulang dan ada the real happy gas yang diterantarkan. Maka dari itu aku berjanji nanti akan aku ambil. Tapi sebelum itu aku harus ke bastion dulu. Di sini aku pancing semua piglinnya keluar untuk mempermudah diriku. Dan ya, ini mereka semua jatuh semua karena aku pancing. Nice banget. Setelah itu aku pun langsung pede untuk masuk ke bastionnya. Di sini aku minum strength potion bila terjadi sesuatu dan fire resistant pastinya. Dan jujur di sini itu aku nggak begitu ingat ataupun begitu tahu di mana posisi chest yang ada di bastion ini. Tapi yang pasti aku mencari saja secara random di beberapa chest ini. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku butuhkan, tapi aku ingin ngeluting terus di sini. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih bagus dari ini. Tapi nyatanya ketika aku ngeluting ya masih ada piglin brood kayak gini nih. Dan kurang lebih yang aku ingat itu ketika ada blok dengan struktur hidung piglin, aku tahu kalau di situ ada gold. Cuma itu doang yang informasi aku tahu dari bastion. Di sini itu aku asal mining, aku kira aku ketemu chest baru, tapi ini chest yang udah aku looting ternyata. Lalu aku pun lanjut untuk nyari-nyari chest lagi dan ya lumayan lah dapat ancient debris. Aku pun cukup puas dengan hasilnya karena smithing upgrade ini kan bisa diduplikat dengan diamond. Jadi ya aku langsung aja balik ke rumah dengan menggunakan ender pearl ini. Ya ini agak bahaya sih dan aku sering kecelakaan, tapi dari sering kecelakaan itu aku belajar dari situ. Dan ya untung aja di sini kendaliku bagus dan aku sampai portal dengan cepat dan aman. Lalu di sini aku pun mengumpulkan snowball untuk memberi makan happy gas ini yang sudah menjadi anak-anakan di sini. Dan ya aku senang banget di sini. Di sini itu happy gasnya itu aku ikat setelah aku lepaskan gitu, dan ya aku takut dia ngilang aja gitu, terbang ke langit tinggi kan gak lucu gitu. Dan di malam harinya aku hunting gunpowder untuk membuat roket ketika nanti aku dapat elytra, jadi aku bisa mendapatkan elytra lagi. Dan iya, mulailah perjalananku untuk mempersiapkan diriku untuk ke DN. Aku pun mulai perjalananku untuk ke DN dan ya di sini itu kurang lebih aku masih mengikuti alurnya sampai ke stronghold dulu pastinya. Dan di malam harinya aku tidak lupa untuk hunting gunpowder lagi untuk membuat roket. Dan di sini aku bertemu dengan villager. Pastinya ada stronghold di bawah sini. Karena kadang sih sering begitu patokanku untuk mendapatkan stronghold. Lalu di sini aku menemukannya. Dan ya aku looting dulu di sini. Dan aku akhirnya menemukan librarian, dan pada akhirnya buku-bukunya kurang bagus, tapi aku ambil beberapa hal yang aku ingin ku ambil. Ya paling banyak kertas sih yang aku ambil dari sini, tapi ya it's okay, itu bagus banget di sini. Dan cobwebnya aku ambil juga karena MLG pakai ini lebih mudah dibandingkan dengan water. Ya itu skill issue sih sebenarnya. Aku pun akhirnya terus mencari di mana portalnya. Tapi di sini aku benar-benar nggak nemu sampai di hari ke-48. Sumpah di sini itu aku ngerasa jenuh banget, lama banget, dan udah aku tandai semua ruangan yang aku datengin gitu. Sampai aku berpikir kayaknya ini ketutupan deh, dan bener aja ini itu ketutupan generate-nya. Yap. Tapi alhasil aku mendapatkannya. Dan ya, di sini akhirnya aku membuat ender chest, lalu aku bersiap-siap. Dengan ini aku akhirnya masuk ke portalnya. Yap, harusnya aku udah siap sih. Langsung aja di sini aku bertarung dengan naganya. Dan ya, aku hancurin dulu beberapa kristalnya pastinya. Di sini itu aku memakai resource pack yang dimana partikel itu hilang untuk meringankan deviceku.
Tapi itu malah menjadi senjata yang cukup buruk untukku karena aku nggak bisa ngeliat di mana asap naganya gitu. Dan iya, setelah beberapa kristalnya aku hancurin, sebelum itu aku baru keinget kalau bootsku itu durability-nya kecil dan ya aku melakukan kesalahan sih. Tapi untungnya di sini aku bisa mengambil waktu dengan baik dan juga aku memukuli dragonnya ketika dia sedang pressing di bawah sini. Intinya ketika dia ke bawah aku langsung hitin aja sambil lompat gitu. Jadi kritikalnya dapat juga gitu. Dan iya di sini agak sedikit ngeframe dikit nggak ngaruh. Tapi alhasil aku pun akhirnya memenangkannya. Dan di sini ketika udah selesai, aku pengen niatnya tuh ngambil egg-nya gitu, telur naganya, tapi aku malah jatuh ke bawah. Aku lupa banget kalau belum boleh naruh blok di atasnya. Dan ya, di sini aku juga kaget kalau bed yang aku tidur di base sebelumnya itu kenapa nggak nge-save gitu ya. Aku balik ke spawn akhirnya. Ya, aku harus jalan 4000 blok untuk balik ke baseku. Dan ya setelah perjalanan cukup panjang akhirnya aku balik ke baseku. Ya kayaknya emang ditakdirkan aku harus balik deh karena emang aku butuh armor dengan durability yang cukup di sini. Jadi ya sebelum perjalanan ke DN aku udah nyiapin armorku, armor cadangan, dan saatnya kita kembali ke DN untuk mendapatkan Elytra. Ketika udah balik aku pun akhirnya udah bisa ngambil egg-nya. Di sini tenang aja. Dan akhirnya aku menuju ke end gateway-nya. Dan di sini aku gedein render distance, lalu kita masuk ke sini. Dan di sini menjadi perjalanan yang cukup lama. Serius. Ini itu emang di hari Minecraft-nya itu cuma 3 hari gitu, tapi aku nyarinya lama gitu. Karena resource-ku perlahan berkurang gitu. Di hari ke-52 aku masih mencari di mana keberadaan NCT-nya. Dan iya aku ngeperl aja biar cepet di sini. Dan perlku abis juga gitu. Dan ya alhasil aku harus farmingin dulu sebentar. Lalu aku terus berjalan dan terus berjalan. Dan pada akhirnya di hari ke-53 ini aku menemukannya. Aku sangat bersyukur di sini. Dan ini tuh nice banget. Aku akhirnya mendapatkan shulker box dan juga beberapa looting yang mahal lainnya. Dan di sini itu aku terus farming aja nih shulker sampai aku puas, lalu aku terobos aja ke kapal end ship-nya. Dan langsung aja aku ambil Elytranya. Nah, enggak sih, aku ngelut dulu sebentar, baru di akhir aku ambil. Akhirnya aku bisa mengambil kepala naganya juga dan mencari NCT lainnya. Di sini aku nemu NCT kedua, tapi nggak ada kapalnya. Di sini ketemu NCT ketiga dan nggak ada kapalnya. Tapi menurutku nggak apa-apa karena ada looting-looting lainnya. Dan yang paling penting dari sini itu adalah shulker box-nya. Dan ya aku terus farmingin aja terus ini. Lalu setelah looting aku pun berjalan lagi dan ketemu end gate lagi. Dan ya aku terbang dan menemukan NCT terakhir yang akan aku ambil lootingnya. Di sini yang penting itu ada kapalnya, langsung aja aku terobos masuk ke kapalnya. Tanpa sopan santun aku langsung masuk dan menghajar yang menjaga Elytranya. Lalu di sini aku looting bentar untuk mendapatkan shulker box lebih banyak lagi dan juga item-item yang ada di NCT ini. Jadi ya aku nggak rugi-rugi amat gitu. Langsung aja aku balik dan bam, aku udah di rumah. Let's go. Dan ya di sini itu aku mendapatkan delay, tapi aku sadar ini dari happy guest-nya gitu loh. Oh ya, ini totalan yang aku dapat dari NCT dan udah aku sortir di sini. Kurang lebih ini nice banget.
Setelah aku sadar bahwa happy gas itu adalah sebuah problemnya, dan di sini aku memindahkannya barusan. Lalu di sini mulailah progresku untuk membuat mending villager. Ya, di sini aku membutuhkan potion of weakness untuk mendapatkan villager mending tersebut. Tentu saja barang-barangnya yaitu adalah aku membutuhkan spider eye dan jamur yang udah aku dapat, lalu sugar untuk bahan pembuatan potion ini pastinya. Setelah itu aku mulai saja langsung membuatnya. Dengan nether wart lalu spider eye dan diikuti dengan redstone, maka aku sudah membuatnya. Tapi di sini aku kurang untuk membuat splash potionnya. Jadi aku butuh gunpowder untuk bahan terakhirnya. Dan pada akhirnya aku telah selesai membuatnya. Di sini itu aku mau buat saddle dulu untuk gas-gas ini. Jadi bisa aku tunggangi nantinya. Lalu di sela-sela hari aku pun menukarkan beberapa barang kepada villager. Dan ya di sini aku terus nge-trade dan nge-trade lagi untuk ngestok emerald demi mending villager. Setelah itu aku membutuhkan banyak villager pastinya untuk gacha buku-buku yang aku perlukan, terutama buku mending. Maka dari itu di sini aku memasukkan domba-domba ini ke kandang. Jadi aku bisa mendapatkan banyak kasur nantinya. Ini cukup memakan waktu, jadi kurang lebih aku akan menunggu. Tapi ya untung aja aku bisa menambahkannya sekarang. Lalu bisa menunggu anakan villagernya untuk menjadi dewasa. Ya karena villager yang satu ini adalah tipe yang tidak suka bekerja, jadi di sini aku kurung dia. Lalu aku kurang lebih mengsabotase hidupnya. Dan ya entah kenapa di sini setelah aku melakukan hal itu, para villagernya itu benar-benar kayak menatapku gitu loh. Ya ampun. Lalu di waktu seperti itu aku pun kurang lebih lanjut lagi mengumpulkan banyak-banyak emerald. Ya ini sangat perlu banget aku nabung demi mendapatkan buku yang aku perlukan. Lalu setelah itu aku gacha villager-villager itu untuk mendapatkan buku-buku yang aku inginkan. Dan di sini kalian ketahui sendiri bahwa poison weakness yang aku buat sebelumnya itu tidak aku pakai, karena dengan ekonomi ini aku rasa cukup untuk mendapatkan apa yang aku butuhkan. Dan iya, buku-buku yang aku dapatkan juga cukup OP di sini. Dan di sini kasur-kasur ini pun akhirnya bisa aku taruh-taruh lagi, memperbanyak jumlah mereka. Lalu akhirnya di sini aku gacha untuk mendapatkan mending. Dan pada akhirnya aku mendapatkan mending di harga 34 emerald. Ini itu sudah cukup nice banget. Langsung aja tanpa basa-basi aku fokuskan untuk mendapatkan buku itu sebanyak-banyaknya. Setelah mendapatkan buku itu, aku pun menaruhnya dan mengaplikasikannya di elytra dan beberapa tools dan armorku. Proses ini cukup panjang, dan di sini itu aku malah mendapatkan trader mending dengan harga 14 emerald. Ini itu wah, the best banget pokoknya. Dan ya, aku niatnya itu mendapatkan unbreaking untuk elytraku, tapi mendapatkan itu, jadi ya kurang lebih nice banget sih. Di sini itu ada bapak wandering trader, jadi aku ambil aja beberapa barangnya, lalu aku AFK lagi untuk wool ini. Tapi karena terlalu lama, jadi aku nyari manual aja di sini. Dan iya, aku nyari terus manual dan menunggu mereka makan rumput, lalu aku cabut lagi bulunya. Alhasil di sini aku bisa membuat banyak bed, dan ya perekonomian di villager ini akhirnya terus bertumbuh karena itu. Dan aku bisa mendapatkan buku apa yang aku mau, yaitu Unbreaking 3 di sini. Tapi ya aku harus gacha-gacha dulu sih, ini anaknya masih belum gede sih. Dan 100% aku pasti dapat kok. Di sini aku gabut dan ya aku bermain aja sama guysnya. Sekalian aku taruh-taruhin aja saddle-saddlenya. Di sini aku terus gacha dan gacha, mereka entah kenapa ngeliatin aku seperti itu. Aku terus gacha hingga di malam hari waktu mereka tidur. Tapi aku terus gacha dan akhirnya mendapatkannya Unbreaking 3 dengan harga 14 emerald. Nice.
Aku pun trade dengan villager yang datang ke sini yang biasanya kukil gitu, wandering trader tadi. Dan ya di sini aku berfoto dengan happy guestnya. Ini tuh mantep banget. Ya aku belum ada rencana ngebuild tinggi sih, tapi ini mantep banget. Dan sekarang operationku untuk mendapatkan netherite armor. Di sini aku mencari magma cream yang emang nggak bakal nge-spawn di biome ini, tapi dia nge-spawn di atas fortress gitu nantinya. Dikala mencari magma cream, aku mengambil beberapa quartz dan glowstone di sini untuk keperluan potionku pastinya. Ya, yang nether quartz enggak sih. Tapi di sini pada akhirnya aku menemukan magma creamnya. Ya, dia ada di bawah sini, jatuh dari fortress gitu loh. Ini betapa beruntungnya diriku. Dengan itu aku pun langsung aja membuat potion fire resistant dengan durasi 8 menit. Dan ya setelah aku membuat potion ini, aku pun bersiap-siap untuk mempersiapkan diriku ke nether. Aku langsung bergegas masuk ke nether, dan di sini itu sangat nice banget. Aku langsung aja strip mining ke bawah, ke tepatnya ketinggian 11 sampai 15. Jadi ya kurang lebih di sini aku strip mining dengan pickaxe ku sampai mendapatkan netherite yang aku inginkan. Kurang lebih untuk full armor sendiri itu aku mungkin butuh 16 aja, dan iya untuk tools mungkin aku cuma butuh 1 gitu, tapi di sini aku ngumpulin hingga berjumlah 21. Dan karena aku juga mendapatkan 3 dari Bastion juga. Di pertengahan itu pickaxe ku itu sekarat, dan ya di sini aku nge-switch dulu ke pickaxe yang aku butuhkan. Dan di sini aku terus saja lanjut nih untuk mendapatkan netherite sebanyak-banyaknya. Aku cukup puas dengan ekspedisi kali ini, dan ya di perjalanan pun selagi aku mencari netherite, aku juga ngambilin quartz sama beberapa gold ore di sini. Jadi ya ini bisa aku gunakan sih nantinya. Kurang lebih di sini aku pun langsung menduplikasi beberapa smithing upgrade-nya, dan aku ngancurin gold ore yang aku dapat. Lalu gold yang kecil-kecil ini aku combine menjadi gold yang biasa. Lalu aku membuat netherite ingot. Dan setelah itu aku langsung aja membuat netherite armor. Dan pada akhirnya di sini aku pun udah full netherite armor, dan di sini nice, super nice banget. Mantep banget. Tapi aku mau nambahin armor trim sih. Yap, sesuai perkataanku, aku membutuhkan banyak diamond sih. Armor trimnya aku udah ada 2, jadi aku tinggal butuh diamond untuk menduplikasinya lagi. Jadi di sini aku benerin pickaxe dulu di gold XP farm. Di sini aku langsung aja mining ke bawah karena udah minum fire resistant, jadi aku nggak takut. Lalu aku strip mining dan mendapatkan beberapa ore lainnya. Di sini aku mendapatkan cukup banyak diamond. Yap, aku ini mendengarkan deep dark, jadi aku agak sedikit khawatir tadinya. Tapi aman aja kok. Dan aku terus strip mining untuk diamond dan mendapatkan cukup banyak sekali diamond di titik ini. Totalnya itu ada 21, dan ini masih bentuk ore. Jadi aku harus ngancurin dulu sekarang. Setelah ngancurin di sini aku mendapatkan total sekitar 54 diamond, dan ini nice banget. Ini kurasa udah cukup deh untuk armor trimku. Jadi aku kembali dan langsung duplikasi armor trimku. Dan iya, aku berpikir-pikir dan akhirnya dengan pola seperti ini aku oke lah untuk 2 armor trim ini. Cukup bagus kurasa. Setelah memakainya, aku memilih emerald karena ya mataku hijau sih, jadinya cocok aja gitu. Tapi ya ini nice banget sih, ini super nice. Aku juga nggak lupa di sini aku mau menambahkan 2 netherite ingotku ke toolsku. Jadi aku setelah menduplikasinya langsung aja aku aplikasikan ke swordku dan pickaxe silk touchku. Dan lalu sekarang progresku adalah membuat base. Dan ya base ini aku cari dulu deh tempatnya yang bagus.
Kurang lebih base yang akan aku buat itu adalah base yang seperti untuk gas juga, jadi ada landasannya di atas. Dan aku memilih di sini karena ada villager di sini, lalu ada ice spike di sana. Dan di belakangnya ini ada pohon cemara atau pohon spruce, jadi oke lah. Aku pun mulai grinding bahannya sesuai dengan biome ini. Jadi ya aku kurang lebih menggunakan 3 bahan, yaitu snow, deep slate, dan juga ice nantinya. Lalu ya beberapa pohon sih, ya nggak 3 bahan dong jadinya. Iya benar juga. Setelah itu aku membuat kerangka dan aku ngebuat snow farm yang kecil-kecilan, dan ini manual sih. Tapi oke lah untuk sekarang. Jadi ya ini bisa mendapatiku snow yang cukup banyak di sini. Aku terus farming dan farming snow ini hingga aku mendapatkan banyak. Di sini itu craftingku masih manual karena aku nggak tahu caranya. Tapi tanpa sadar aku ngeklik dan menemukan cara ini. Ini lebih cepat dari yang aku duga. Dan ini nice banget. Di sini aku langsung saja mulai menaruh snow-nya. Lalu aku tinggiin sedikit dengan pola. Lalu aku ngancurin kerangka-kerangkanya. Dan kurang lebih di sini aku tambahin deep slate-nya. Lalu aku membutuhkan ice ini untuk bahannya juga. Jadi ada kayak kesan ice-nya gitu loh, biru karena di biome ini gitu. Dan pembangunan ini cukup sistemnya repetitif dan ya mengikuti satu pola ke pola-pola lainnya. Dan di sini aku ngasih deep slate yang pola berbeda untuk gradasi. Lalu di sini aku tambahkan snow lagi untuk kedalaman. Dan dengan desain seperti ini aku menambahkan blue ice ini. Paket ice ini. Dan di sini aku pun terus menambahkan pola-pola yang sudah aku rancang pada awalnya. Setelah itu lagi-lagi masih menambahkan blue ice, tapi kali ini di bagian bawah gitu. Jadi ini menambahkan kesan lebih agak ada kedalaman gitu untuk snow-nya. Dan sedikit detail di sini dengan deep slate ini. Lalu aku menambahkan snow lagi dan membuat pattern untuk landasan gasnya tinggal di sini nanti. Jadi ya kurang lebih patternnya ini cukup simpel, yang dimana kotak-kotak aja, yang penting ini bagus. Enggak sih, bercanda. Iya sih, begitu sih sebenarnya. Dan kurang lebih lantai bawahnya juga sama. Di sini mati snow golemku, jadi aku farming dulu setelah membuatnya yang baru. Hari-hari terus berjalan dan di sini aku masih mendesain bagian lantainya dengan pattern yang sama seperti di atas. Lalu pada akhirnya aku menambahkan tangga untuk naik turunku dan membuat penjagaan gini agar tidak ada yang jatuh. Dan ini patternnya seperti sebuah istana gitu, tower. Yap, kurang lebih aku mengikuti itu. Dan di sini aku membuat penyangga untuk torch ini, dan di bagian atas pastinya juga. Lalu di sini aku ingin mengambil footage, tapi karena snow gini masih hujan, jadi aku bersih-bersih dulu dan mengambil beberapa dedaunan di sini untuk hiasan bagian dalamnya. Di sini kurang lebih seperti ini, dan ketika kita masuk, aku sudah ngehiasnya seperti ini. Di sini itu cukup ada bookshelf dan juga ada kasurku. Lalu di atas sini itu ketika kita ke atas ada landasan untuk gasnya tinggal di sini nantinya. Happy gas di sini itu nge-lag karena emang talinya ini loh ngebug ternyata. Dan sesuai janjiku, aku pun menjemput happy gas yang the real happy gas. Dia bertumpuk dengan fosil-fosil ini. Dan iya, kurang lebih aku langsung kembali dan menaruhnya di atas sini. Karena aku merasa penyangganya itu cukup kurang, jadi aku ganti dengan diamond block. Lalu di sini aku tinggal harus membuat aliran airnya itu terhenti dengan button ini. Dan ya, ini nice banget. Setelah itu ada wandering trader, dan di sini aku lihat trade-nya ternyata kurang bagus. Jadi aku kurang lebih di sisa hari ini itu aku tinggal harus mendekorasinya sedikit. Aku tambahkan storage dan aku review di sini.
Di sini itu ke dalamnya ini begini, dan kita bisa melihat di dalamnya itu cukup megah ke atas. Lalu ketika kita ke atas, kita dapat melihat ada display Happy Gas yang masih kecil di sini. Dan aku lanjut dekorasi lagi, dan udah hari pun sudah mulai berganti ke malam hari. Tinggal ya karena belum gede, aku ngebawa aja gas yang ada di sini gitu, karena kan ada 3. Berjalan dengan Happy Gas ini sangat seru, sumpah. Ini enak banget, apalagi kalau aku suatu saat nge-build dengan ini. Tapi sayangnya agak sedikit lambat aja. Dan ya kurang lebih beginilah prosesku, perjalanan jauhku untuk bertahan hidup 100 hari di Minecraft Hardcore Bedrock. Terima kasih telah menonton.